Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 10 Juli 2022 merupakan pekan ke-15 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio dan Antonia Jovita Ari. Mazmur dilantunkan oleh Isabella dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 30, ayat 10 sampai 14. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar jawablah aku, dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan,
tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu adalah roh dan kehidupan.
hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Hidup kekal, bagaimana caranya? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kisah orang Samaria yang murah hati dibuka dengan pertanyaan, "Guru,
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebagai seorang yang mempelajari kitab Taurat dari kecil, para ahli Taurat tentunya sangat mengerti bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal harus melaksanakan hukum Taurat, yaitu kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Namun, banyak para ahli Taurat membuat batasan kasih itu, di mana kasih yang mereka jalankan hanya kasih terhadap umat Yahudi saja yang merupakan umat pilihan Allah, dan menganggap orang bukan Yahudi merupakan orang yang najis, orang yang harus dijauhi, dan mereka berlomba-lomba menjalankan kasih kepada Tuhan dengan melaksanakan perintah Allah sebagai suatu kewajiban agama saja, sebagai peraturan yang harus ditaati. Namun, dengan perumpamaan di mana orang Samaria yang bukan orang pilihan Allah adalah orang yang menunjukkan belas kasih yang besar itu, Tuhan Yesus meruntuhkan batas kesombongan orang-orang yang mencari pembenaran diri dengan mendefinisikan perintah Tuhan sesuai standar penilaian mereka. Dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Tuhan Yesus ingin memperdamaikan segala sesuatunya, agar perintah Tuhan dapat dijalani dalam keseharian hidup dengan rasa kasih yang tulus. Seperti yang tertulis dalam bacaan pertama, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hati untuk dilakukan. Maka kasih tidak cukup dikatakan saja, tapi kasih harus diwujudkan dalam tindakan, disertai dengan ketulusan hati. Membantu sesama yang membutuhkan pertolongan bukan karena hanya ingin mendapatkan pamrih, bukan hanya karena ingin dipuji atau dilihat orang, atau untuk mengharapkan balasan. Menolong orang bukan hitungan untung rugi. Membantu orang diperlukan rasa kasih dengan ketulusan hati tanpa batasan, seperti memandang golongan. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa untuk memperoleh hidup kekal kelak di surga, kita harus mengerjakan karya keselamatan dari sekarang. Selama masih hidup di dunia, kita diharapkan menunjukkan rasa kasih kepada sesama. Bukan itu saja, Tuhan juga mengingatkan bahwa menjalankan kewajiban keagamaan harus disertai dengan rasa kasih kepada sesama sebagai perwujudan kasih kepada Tuhan. Mengasihi sesama merupakan bukti otentik sungguh-sungguh mengasihi Allah, dan tidak mungkin mengasihi Allah tapi membenci orang yang diciptakan menurut gambarannya. Jadi, apakah masih menghindari orang-orang yang membutuhkan pertolongan padahal mampu menolongnya? Apakah masih menghina dan menertawakan orang-orang yang sedang kesusahan? Dan apakah masih menutup telinga terhadap permintaan mereka yang membutuhkan? Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudaraku yang terkasih, mari kita berpegang pada perintah dan ketetapannya dengan berbalik kepada Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Mari bersama-sama memberikan pertolongan terhadap sesama tanpa batasan, dan ingatlah, berlandaskan pada rasa kasih, agar banyak orang merasakan kasih Tuhan
dan biarlah banyak orang memuji dan memuliakan Dia Sang Kasih. Dan kita semua berhak memperoleh hidup yang kekal, hidup bahagia bersama dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang selalu menuntun hidup kami agar mempunyai kasih yang besar terhadap Engkau dan sesama. Berilah kami hikmat dan rahmat-Mu, agar kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami, dan kami pun dapat mengalirkan berkat kasih-Mu pada orang-orang di sekitar kami. Bawalah kami semua dalam keselamatan abadi bersama-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang selalu kami puji dan muliakan, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, segala permohonan ini kami panjatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.